keanekaragaman kuliner di Pulau Jawa, terdapat sebuah kisah dari sejarah manusia yang pernah menetap dan singgah di pulau itu. Makanan, tradisi kuliner itu merupakan bagian kebudayaan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dimanapun, termasuk di Indonesia tentunya. Dan karena bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang dulunya disebut Nusantara, itu juga sudah memiliki sejarah panjang berinteraksi dengan dunia luar. Jadi aspek kebudayaan tata bogal atau kuliner itu merupakan bagian tak terpisahkan dari proses historis tersebut. Dalam konteks itu maka kita akan bisa membayangkan bahwa misalnya makanan-makanan yang setiap hari kita konsumsi ataupun masakan tertentu yang biasa kita pahami sebagai masakan katakanlah khas Indonesia, khas Jawa, khas daerah tertentu, itu kalau mau jujur dikatakan sebenarnya dalam tingkat tertentu pasti memperoleh pengaruh dari tradisi masakan di tempat lain dari dunia. Banyaknya interaksi budaya yang terjadi membuat cita rasa kuliner di Jawa selalu berubah. Dalam proses evolusi budaya kuliner yang terus berlangsung hingga kini, terdapat sebuah proses penting yang terjadi pada abad ke-15 dan 16. Hal itu biasa disebut dengan Columbian Exchange. Jadi Columbian Exchange itu adalah salah satu pertukaran biologis paling signifikan dalam sejarah ribuan tahun umat manusia ya. Itu diakibatkan oleh karena kedatangan bangsa Eropa ke dunia baru, ke Amerika, dan itu mengakibatkan terjadinya beragam pertukaran nutfah biologis yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan kepada peradaban baik di dunia baru maupun dunia lama. Ini untuk konteks makanan itu berarti adalah pertukaran luar biasa beberapa grain penting. Jadi ada exchange dari dunia lama, itu beragam jenis spesies yang telah dikembangbiakan oleh beragam peradaban di dunia lama seperti sapi, ayam, babi, ataupun sereal macam beras atau gandum. Sementara dari dunia baru itu beragam makanan baru seperti alpukat, seperti cabai, kacang, jagung, kentang. Jadi ini makanan-makanan yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap kehidupan. Jadi ini sangat memperkaya tradisi kebudayaan makanan baik di dunia lama maupun dunia baru. Tanpa adanya Columbian Exchange, maka kita tidak akan mengenali ragam makanan khas daerah-daerah di Jawa seperti saat ini. Selain pengaruh besar dari Columbian Exchange, Pulau Jawa sebagai salah satu sentra perdagangan rempah di Asia juga memiliki sejarah panjang dengan bangsa Tiongkok. Interaksi yang telah terjalin selama berabad-abad berhasil melahirkan banyak perpaduan budaya yang terjadi. Sebagai contoh, di Jawa banyak dijumpai makanan yang diawali dengan bak. Bak sendiri merupakan istilah dalam bahasa Hokkien yang berarti daging babi. Makanan yang awal katanya menggunakan bak sebenarnya adalah makanan asli dari Tiongkok. Contoh, bakwan. Bakwan dulunya adalah tepung terigu atau tepung gandum yang dalamnya adalah daging babi. Tapi setelah berkembangnya zaman, bakwan itu isinya sekarang jadi daging sapi, daging ayam, udang, kemudian bakmi, bakso, itu pun seperti itu. Akulturasi budaya kuliner Tionghoa dengan budaya kuliner yang ada di Jawa juga terlihat dari aneka hidangan yang tersaji di beragam hari besar berbagai kalangan. Pada saat Tahun Baru Imlek, kita selalu memberikan sajian kepada masyarakat umum, yaitu opor cap gomeh, yaitu daging ayam kampung dikasih santan, diberi potongan-potongan lontong, dan juga bakmi panjang umur. Ini adalah makanan khas dari perayaan Cap Gomeh. Belum lagi di situ ada lagi kue keranjang. Kue keranjang adalah kue yang dibuat dari tepung ketan yang dicampur dengan gula dan beberapa ramuan. Kita ketahui bersama bahwa kue keranjang ini bisa disimpan asal sering dijemur, bertahan beberapa bulan bahkan sampai berapa tahun.
kehidupan orang-orang Tionghoa itu juga mempunyai kontribusi tidaklah kecil. Kita bisa lihat bakmi. Bakmi di sini jelas itu masyarakat Tionghoa. Itu yang paling menarik dalam tradisi ritual Jawa ada namanya kenduren. Nah, di situ ada besek, ada berbagai makanan, berbagai jenis menu. Nah, di situ ada bakmi juga gitu. Nah, ini kalau kita pahami sebuah multikulturalisme gitu. Jadi keragaman makanan yang ada dalam satu perayaan ini. Nah, artinya bahwa makanan bukan hanya sekedar urusan perut, tapi juga mampu masuk dalam wilayah pertemuan antar budaya ini yang kemudian kita sebut sebagai toleransi budaya, akulturasi budaya. Salah satu contoh meresapnya pengaruh budaya kuliner Tionghoa terhadap masyarakat di Jawa yaitu terdapat sebuah kampung pembuat makanan nopia, tepatnya di Desa Pakunden, Banyumas. Nopia pada awalnya merupakan makanan khas etnis Tionghoa di Jawa. Dalam khasanah kuliner Jawa sering dijumpai istilah pia yang berarti kue dalam bahasa Hokkien. Industri nopia di daerah Banyumas dipelopori oleh masyarakat Tionghoa di sana. Seiring berjalannya waktu, jumlah pembuat nopia di Desa Pakunden semakin meningkat hingga kini mendapat julukan Kampung Nopia. Pak, Ya, mulai bikin nopia itu dari tahun kapan? tahun 69. Pertama Bapak Penjol. Bapak Penjol. Ya, Bapak Penjol di Pakunden. Terus lama-lama tempat bapak saya. Terus Pak Rana Wasan. Bapak Penjol itu orang Tionghoa, Pak. Iya, Bapak Penjol orang tua Tionghoa tapi yang perempuan Jawa. Jadi dia itu yang pertama kali. Iya, di Pakunden. Khazanah kuliner Jawa juga tidak dapat dipisahkan dari pengaruh bangsa India dan Arab. Melalui perdagangan berbagai komoditas, kedua bangsa itu banyak mempengaruhi budaya masyarakat Jawa. Contoh kuliner India yang hingga kini akrab di lidah masyarakat Jawa adalah martabak telur. Pada awalnya, nama martabak adalah murtaba. Dengan berbagai akulturasi budaya antara India dengan kebudayaan lokal, lahirlah kuliner martabak telur seperti yang kita kenal sekarang. Maka dalam hal ini kita bisa membayangkan, katakanlah apa sebenarnya pengaruh kuliner dari India misalnya kayak gitu. Nah di India sampai dengan hari ini dewasa ini dikenal masyarakatnya atau kulinernya yang sangat kuat itu adalah kari atau gulai gitu kan. Kemudian juga mereka kulinernya sangat kental dengan rempah-rempah, dengan jinten misalnya seperti itu. Nah itu dalam beberapa hal juga menurut beberapa kalangan itu mempengaruhi ataupun diadopsi oleh masyarakat kita. Jadi misalnya masakan gulai kambing atau misalnya rendang bahkan yang selama ini kita pahami sebagai khas di dalam tradisi masyarakat kita itu ternyata memperoleh pengaruh dari India tersebut. Tak hanya dipengaruhi dari India saja, ternyata bangsa Arab juga turut berkontribusi dalam mempengaruhi kuliner yang ada di Jawa. Kalau kita berbicara tentang boga atau pengaruh dunia terhadap makanan Nusantara itu, kita bisa melihat makanan, contoh paling nyata adalah sate. Nah, sate ini sebenarnya pengaruh juga dari kebudayaan Arab. Sate ini disebut dulunya kebab. Kita bisa merujuk pada daerah Pasar Kliwon di Solo, itu dihuni oleh keturunan Hadramaut. Pada periode awal abad 20 itu masih dijumpai dalam majalah Selera, itu ada informasi mengenai kapiten Arab. Nah, di situ dalam majalah itu disebutkan bahwa kuliner di Pasar Kliwon itu sangat kental sekali dengan pengaruh Arab. Contoh nyata adalah sate. Nah, sampai sekarang pun dalam rentang panjang 1 abad lebih itu di Pasar Kliwon itu masih menjadi pusatnya atau sentra dari warung sate itu. Dan yang paling menarik di sini ternyata masyarakat pribumi, masyarakat Jawa itu tidak hanya sekedar menerima pengaruh dari budaya Arab. Nah, kalau Arab itu ada namanya krengseng.
Bedanya apa? Itu. Nah, krengseng itu berbahan daging kambing tapi dimasak tapi tidak ada kuahnya. Nah, oleh masyarakat Jawa yang ada di Solo terutama itu dibikin tongseng gitu. Bedanya apa? Tongseng itu ada kuahnya gitu. Nah, artinya apa? Bahwa pengaruh Arab ini datang ke Nusantara, ke Solo dalam hal kepentingan perdagangan ternyata meramaikan meja makan yang ada di Nusantara itu. Membicarakan pengaruh asing terhadap tradisi kuliner di Jawa tidak bisa dipisahkan dari pengaruh orang-orang Eropa. Selain terjadinya Columbian Exchange yang terjadi karena penjelajahan mereka, dampak kuliner Eropa juga bisa dirasakan dengan berubahnya kebiasaan masyarakat Jawa. Salah satu contoh adalah dikenalnya kopi dan teh oleh masyarakat di Jawa. Masyarakat Jawa bisa mengenal hal tersebut diakibatkan oleh adanya kapitalisme perkebunan yang dibawa oleh orang-orang Belanda. Makanan seperti kopi dan teh yang awalnya merupakan makanan kelas atas di Eropa bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa dari golongan bangsawan hingga rakyat jelata. Dan hal itu tidak bisa dilepaskan dari kapitalisme perkebunan yang dibawa Belanda. Bahwa sistem kapitalisme perkebunan yang direkayasa di Amerika itu dibawa akhirnya ke Hindia Belanda atau ke Jawa oleh VOC atau oleh orang Belanda dan diterapkan di Indonesia. Jadi Jawa itu menjadi tempat di mana satu jenis bentuk kapitalisme perkebunan memanfaatkan sistem feodal yang dimiliki oleh orang Jawa untuk menciptakan bahan pangan berskala industrial yang awalnya bertujuan untuk bahan pangan untuk orang kaya. Jadi hal seperti teh, kopi, gula dan lain-lain. Nah, akibat dari bentuk penerapan kapitalisme perkebunan berskala besar di Jawa ini adalah bahwa akses penduduk Jawa bahkan yang miskin sekaligus, orang-orang Jawa miskin sekaligus terhadap jenis-jenis makanan atau produk yang sebenarnya dulunya untuk orang kaya seperti gula, tembakau, teh dan kopi ini menjadi bagian dari kehidupan konsumsi keseharian masyarakat Jawa. Warisan Eropa, terutama orang Belanda terhadap khazanah kuliner Indonesia juga masih terlihat dari banyak nama-nama kuliner yang ada di Jawa. Sebagai contoh ada hidangan semur. Asal kata semur sendiri merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu smor. Di Belanda, smor merupakan olahan daging yang direbus bersama tomat dan bawang dalam waktu lama. Sedangkan di Indonesia, smor berkembang dari bahan dasar daging sapi yang direbus bersama tomat dan bawang menjadi masakan kaya bumbu dengan berbagai bahan dasar. Contoh lain adalah selat. Nah, selat ini jelas pengaruh budaya Eropa. Kalau lagi Tionghoa udah, Arab sudah lah. Ini Eropa. Bagaimana cara pembuktiannya? Ya kita bisa lihat itu di situ ada irisan daging sapi. Nah, kita bisa telusuri dari toponimnya atau etimologinya, salace. Nah, dalam kamus itu salace itu artinya irisan daging sapi. Nah, itu kemudian dibuat oleh orang-orang koki Jawa itu dengan daya kreatif mereka itu kemudian menjadi selat. Nah, ada telur, jelas telur itu tidak akrab dengan lidah orang Eropa. Kemudian ada lagi wortel, sayuran dan segala macam itu. Jadi di sini bisa dipahami bahwa dalam sepiring makanan itu terjadi pertukaran budaya, terjadi persilangan budaya dan tidak pernah diributkan itu. Nah, ini menurut saya sumbangan dari perspektif global dalam makanan Nusantara tidak bisa diremehkan. Dalam pengertian atau konteks kekinian itu bisa diangkat sebagai diplomasi budaya. Tanpa kita sadari sampai saat ini terdapat banyak sekali percampuran budaya dalam khazanah kuliner yang ada di Jawa. Hal ini terjadi dari masa lampau hingga sekarang. Mengingat semboyan negara kita tercinta, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Maka kita harus menyikapi perbedaan dengan bijak. Karena dari masakan yang kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari berbagai pengaruh adat dan budaya lain.